hingga menyala warna langitnya saat senja memanjakan kita duduk bersama diskusi rasa saat senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basofi Yahya, NPM 19160020 dari kelas 3 SD 4A. Di sini saya akan mengkaji RPP yang telah saya buat tentang materi IPS untuk kelas 5 semester 1. Nah, seperti biasanya, guru saat memasuki kelas itu memberikan salam, lalu bersama-sama siswa memberikan atau mengomandoi siswa untuk melakukan doa bersama sebelum melakukan pelajaran. Nah, pada pembelajaran IPS untuk kelas 5 semester 1 ini, pada tema yang telah saya buat yaitu menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil yaitu tentang Wali Songo. Dengan indikator yaitu menyebutkan tokoh-tokoh sejarah pada masa Islam di Jawa, dan indikator yang kedua yaitu menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Islam di Jawa. Dengan tujuan yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh sejarah Islam di Jawa dengan benar. Lalu dengan berdiskusi, setelah berdiskusi, siswa itu diharapkan dapat menceritakan tokoh sejarah di Jawa dengan baik. Pada kegiatan awalnya, guru memberikan pertanyaan pada siswa tentang tokoh-tokoh yang ada di Jawa ataupun tokoh-tokoh Islam yang ada di Jawa. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran tentang tokoh sejarah Islam di Jawa. Dan guru itu akan menjelaskan selayang pandang atau gambaran tentang langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dengan memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Lalu untuk kegiatan intinya, siswa itu diajak untuk mengamati gambar tokoh-tokoh Islam yang ada di Jawa seperti gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tokoh Islam yang ada di Jawa tersebut, siswa dan guru akan bertanya jawab tentang gambar yang telah disajikan atau telah dibaca. Nah, secara bergantian siswa akan bermain peran tentang tokoh sejarah Islam yang telah disiapkan guru. Siswa mendengarkan teman yang sedang bermain peran. Nah, jadi siswa itu akan bermain peran dengan menjawab kuis yang dibacakan guru. Siswa dan guru itu akan menyatukan hasil temuan siswa. Nah, mereka akan disatukan pendapat-pendapat siswa itu, lalu digabungkan untuk mendapatkan teori yang relevan. Lalu teori yang sebenarnya itu akan dijabarkan oleh guru. Jadi argumen-argumen siswa itu akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian menjadi bahan pembelajaran seperti itu. Untuk nanti akhirnya akan diluruskan atau dijelaskan oleh guru. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran itu guru akan melakukan umpan balik dengan siswa dengan penguatan bagi siswa dalam mengamati dan memperdalam tentang tokoh-tokoh Islam yang ada di Jawa. Apabila siswa ada yang benar ataupun dengan tepat menyebutkan nama tokoh Islam ataupun menyebutkan dengan sesuai dengan benar wali-wali yang ada di Jawa itu, maka guru akan memberikan apresiasi kelompok yang aktif dalam diskusi. Jadi mereka akan dibentuk berkelompok terlebih dahulu, lalu guru akan memberikan apresiasi. Nah, seperti itu. Selain itu, guru akan memberikan kesempatan siswa secara luas dalam memberikan pertanyaan. Jadi siswa itu apabila tidak paham, tidak mengerti dengan materi yang dibahas atau dipelajari, mereka akan diberikan kesempatan oleh gurunya untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, seperti itu. Nah, setelah proses pembelajaran, pertama itu tadi gambar-gambar sudah diberikan untuk diamati oleh siswa. Lalu pada kegiatan akhirnya guru akan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi semua pembelajaran yang telah dilakukan itu akan disimpulkan oleh guru ataupun bersama siswa tentang apa yang telah mereka dapatkan. Nah, setelah itu siswa diberikan waktu sedikit untuk mengerjakan soal evaluasi tentang materi yang telah dibahas. Lalu guru akan memberikan pekerjaan rumah bagi siswa. Sebelum mereka pulang, guru akan memberikan
pekerjaan rumah atau tugas rumah agar menambah keterampilan dan keaktifan mereka untuk berpikir dan menulis. Setelah itu mereka akan diberikan pesan-pesan ataupun motivasi oleh gurunya agar mereka bersemangat dalam belajar dan menghasilkan siswa yang mandiri, aktif, dan kreatif. Setelah itu guru akan memberikan salam dengan menutup pembelajaran. Setelah itu guru akan bersama-sama siswa untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Seperti itu, oke. Jadi media saat pembelajaran biasanya di RPP yang telah saya buat itu akan menggunakan buku IPS kelas 5 dengan karangan atau hasil karya dari Ibu Endang Sulistianingsih dan buku sumber lain yang relevan dengan pembelajaran IPS yang diajarkan, yaitu tentang tokoh-tokoh Islam yang ada di Jawa atau Wali Songo. Untuk tes penilaiannya yaitu ada prosedur penilaian. Pertama itu ada penilaian awal, lalu saat proses kegiatan ada penilaian juga atau disebut dengan penilaian proses, dan saat akhir kegiatan akan diadakan penilaian akhir atau evaluasi. Nah, seperti itu. Lalu teknik-teknik penilaiannya itu ada teknik penilaian lisan. Jadi saat siswa memberikan argumen atau mereka berbicara saat pembelajaran itu akan dinilai oleh guru. Akurat tidaknya jawaban atau argumen yang mereka berikan. Lalu yang kedua itu ada tes tertulis. Tes tertulis itu bisa berupa mengerjakan soal ataupun meresum apa yang telah mereka dengarkan di buku tulis atau dalam bentuk tulisan. Lalu ada tes kinerja. Tes kinerja ini bisa berupa tentang tindakan atau bermain peran seperti tadi ya. Jadi selama mereka bermain peran akan dinilai atau diamati oleh guru sebagai nilai tambahan yang akan dijadikan sebagai pedoman nilai akhir pembelajaran. Nah, mungkin itu saja penjabaran yang saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.